Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran IPA materi listrik dinamis. Sebelumnya marilah kita berdoa dulu bersama. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan hari ini bisa kita dapatkan kemudahan dalam mempelajari materi listrik dinamis. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma nafi'ah warzuqni fahma waj'alna min ibadika sholihin. Amin birahmatika ya arhamar rahimin. Sekarang anak-anak gimana? Masih semangat ya? Masih semangat walaupun tetap dalam pembelajaran jarak jauh. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang listrik statis, ya listrik statis itu adalah pemusatan muatan listrik atau nama lainnya listrik yang muatannya tidak mengalir. Ya, listrik yang tidak mengalir itu disebut listrik statis. Kalau listrik dinamis ini listrik yang mengalir. Yang mana ini? Nah, listrik dinamis ini, listrik mengalir yang mana? Mungkin kalian sudah pernah sering dengar tentang arus listrik. Arus listrik, kok ada arus listrik, mengapa lampu menyala, dan lain-lain. Ya, kok lampu di rumah saya bisa menyala, bisa terang rumah saya. Terus kemudian kipas angin bisa bergerak, rice cooker bisa digunakan untuk memasak nasi, itu semuanya membutuhkan arus listrik. Nah, hari ini nanti anak-anak kita akan mempelajari itu semua sampai dengan mempelajari mengapa orang tua saya kok dalam 1 bulan bayar listriknya sebanyak itu ya, dari mana menghitungnya, itu nanti kita pelajari semua. Nah, bahan belajar kita, kalian bisa membuka modul kalian ya. Burin tidak pakai PPT sekarang, Burin gunakan untuk pada modul kalian. Jadi kalian langsung melihat atau Burin langsung menerangkan pada modul kalian, kamu buka tentang materi listrik dinamis. Kegiatan belajar kita, kompetensi dasarnya adalah menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik termasuk sumber energi alternatif, serta berbagai upaya menghemat energi listrik. Kemudian nanti tugas keterampilannya menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Tujuan pembelajaran pada hari ini, satu, nanti setelah selesai kamu bisa menjelaskan konsep arus listrik. Bisa menjelaskan dan menghitung berapa besar kuat arus listrik. Mengidentifikasi bahan yang dapat menghantarkan arus listrik, ini termasuk konduktor, isolator, atau semikonduktor. Menjelaskan hubungan antara hambatan listrik, panjang kawat, dan luas penampang. Membedakan karakteristik rangkaian listrik seri dan paralel. Menghitung besar arus listrik dalam suatu kuat penghantar, menghitung besar hambatan pengganti, dan membuat alat sederhana menerapkan konsep listrik dinamis secara mandiri. Mungkin banyak tujuannya, tapi nanti yang diterangkan Burin memang tidak sampai mendetail anak-anak, kita hanya cari poin-poinnya saja. Di sini nanti diharapkan kamu punya rasa disiplin untuk mengerjakan tugas, rasa ingin tahu kenapa seperti itu, rasa kemudian kalian mandiri untuk mengerjakan dan juga tanggung jawab. Nah, perhatikan anak-anak, ini adalah gambar rangkaian listrik. Nah, gambar rangkaian listrik di sini hanya terdiri dari satu lampu, kemudian baterai sebagai sumber energi, dan ini adalah saklar. Saklar ini adalah pemutus penyambung arus. Lampu di sini untuk menunjukkan bahwa di sini ada arus listrik. Dengan apa? Lampu menyala. Jika rangkaian ini terhubung atau kalian biasanya menyalakan tombol on, maka lampu ini menyala, berarti di dalam rangkaian ini ada arus listrik. Arus listriknya mengalir melalui apa? Melalui penghantar kabel ini. Nah, kemudian baterai di sini ada tanda positif dan ada tanda negatif. Ini adalah menunjukkan kutub-kutub pada sumber arus.
kutub ini disebut juga sebagai daerah potensial. Kutub positif berarti daya potensial tinggi, kutub negatif berarti potensial rendah. Arus listrik itu apa? Arus listrik adalah perpindahan elektron. Ya, perpindahan elektron. Kamu lihat di sini. Jika diperhatikan pada gambar, terdapat baterai, kabel, dan selainnya saling berhubungan terjadi aliran muatan listrik dari kutub positif melalui lampu menuju kutub negatif yang menyebabkan lampu menyala yang disebut dengan arus listrik. Nah, arus listrik itu terjadi karena perbedaan potensial pada ujung pengantar, potensial tinggi, potensial rendah, ya. Kemudian apa yang disebut dengan arus listrik? Berdasarkan teori atom, muatan yang bergerak adalah muatan negatif, muatan positif diam. Maka arus listrik dapat didefinisikan sebagai arus elektron yang mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Jadi arus listrik itu adalah elektron kemarin yang terdapat di kulit atom itu pindah dari potensial tinggi sini melalui penghantar menuju lampu lewat lampu sehingga lampu menyala dan terakhir menuju ke kutub negatif atau potensial rendah. Ini adalah arus listrik. Lah berapa besar kuat arus listrik ini? Arus listriknya 5, 10 dan sebagainya. Menghitung kuat arus listrik ini atau banyak sedikitnya kuat arus listrik ini tergantung dari banyak sedikitnya elektron yang pindah. Nah, berapa besar kuat arus listrik ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus I-Kito. Ya, kuat arus listrik. I-nya adalah kuat arus listrik, satuannya nanti ampere. Ki, kemarin ingat, muatan listrik satuannya kolom, dan T adalah waktu satuannya sekon. Jadi, ketika kamu menyalakan rangkaian ini selama 5 detik misalkan, maka T-nya 5. Terus berapa muatan yang berpindah, maka I-nya bisa dihitung. Itu anak-anak ya. Nah, alat pengukur kuat arus listrik itu apa? Alat pengukurnya ini. Ini disebut sebagai ampermeter. Nah, ini semua sudah ada di sini anak-anak. Nah, Budin hanya tinggal menjelaskan kronologis cerita dari isi dari modul ini. Alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik adalah ampermeter atau boleh disebut sebagai ammeter. Ini dirangkai secara seri dengan alat ukur lainnya. Maksudnya seri apa? Alat ukur lainnya apa? Dirangkai seri dengan baterai, dirangkai seri dengan lampu. Seri itu apa? Kamu lihat ini. Ini bergandengan langsung satu aliran. Nah, tidak bercabang eh, kabelnya, maka ini disebut sebagai rangkaian seri. Jadi langsung anak-anak. Ini nanti pemasangannya ampermeter juga demikian. Nah ini kamu lihat. Ini gambar sumber arus, positif, negatif. Positif itu digambarkan dengan garis tegak, negatif digambarkan dengan garis rendah. Ini terhubung langsung. Nah, ini A, ini adalah ampermeter. Terus dihubungkan lagi dengan kabel tanda X ini adalah lampu, dihubungkan lagi dengan kabel menuju ke kutub negatif. Itu ya. Nah, cara membaca skala ampermeter. Nah, di sini ada jarumnya. Ini skala yang ditunjuk berapa? Oh, di sini pada angka berapa? Terus di sini ada angka tertinggi disebut skala maksimum. Terus di sini di samping ada 5, 0,5, 0,05. 0,5 adalah batas ukurnya. Nah, ini adalah skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum kali batas ukur. Misal, di sini yang ditunjuk 2,3 skalanya. Terus tertinggi pakai angka berapa? Di sini angkanya 5. Terus di sini batas ukurnya 0,5. Berarti tinggal dimasukkan skala ditunjuk 2,3, skala maksimumnya 5 dikali 0,5 ampere. Maka nilainya ini. Ini contoh soalnya ada. Nanti bisa kamu pelajari, kamu lihat lagi. Nah, kemudian yang bisa menghantarkan listrik. Ini apa? Kabel. Nah,
Apakah kalau misalkan ini saya pakai plastik saja, plastik atau mungkin kayu saya gunakan untuk menghubungkan baterai dan lampu, apa bisa menyala lampunya? Nah, benda yang bisa menghantarkan arus listrik itu disebut sebagai konduktor listrik, ya. Bahan yang memiliki daya yang paling baik menghantarkan arus listrik disebut konduktor listrik. Apa saja bisa besi, baja, tembaga, emas, perak. Kalau tidak bisa menghantarkan, itu namanya isolator apa? Kayu, plastik, karet. Bisa nanti kamu coba menggunakan percobaan sendiri, ya. Kalau semikonduktor itu pada suhu rendah dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Tapi ketika semakin lama suhunya semakin tinggi, maka lampunya bisa menyala. Oh, berarti loh, tadi tidak bisa, sekarang kok bisa? Maka bahan itu disebut sebagai bahan semikonduktor. Apa saja? Ada karbon, silikon, germanium. Nah, kemampuan menghantarkan listrik itu dipengaruhi oleh hambat jenis listrik. Ya, hambatan pada bahan itu adalah hambat jenis bahan listrik. Nah, ini tabel hambat jenis bahan. Nah, aluminium, kamu lihat konduktor, semikonduktor, isolator. Ini nilainya berbeda. Aluminium 2,82 kali 10 pangkat min 3. Hambatannya lebih besar daripada tembaga. Sehingga kalau digunakan untuk menghantarkan arus, lebih mudah tembaga karena hambatannya semakin kecil. Jadi semakin kecil nilai hambatan, maka arus listriknya atau kemampuan menghantarkan listriknya akan semakin besar. Besar hambatan satuannya adalah disebut sebagai hambat jenis. Besar hambatan setiap jenis kawat, satu satuan panjang per satu satuan luas penampang disebut hambat jenis listrik. Sehingga rumusnya ini. R satuannya ohm atau satuannya adalah kilogram per kilogram meter per meter persegi. Ini satuannya. Nah, rangkaian listrik tadi yang seperti ini namanya rangkaian listrik apa anak-anak tadi? Rangkaian listrik paralel. Nah, kita sampai pada rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu dikelompokkan menjadi dua, ada rangkaian listrik seri dan ada rangkaian listrik paralel. Tapi sebelum itu, nah, ketika lampu menyala tadi, kan harus terhubung semua anak-anak antara baterai, lampu, ampermeter, saklar harus terhubung semua, harus on, kabelnya nggak ada yang boleh terbuka. Maka rangkaian itu disebut rangkaian tertutup. Kalau sampai saklarnya terbuka, di-off kan, lampunya kan mati. Itu karena apa? Karena baterainya sudah tidak tersambung semua. Rangkaiannya disebut rangkaian terbuka. Ini perbedaannya rangkaian terbuka dan tertutup apa? Kalau rangkaian terbuka, artinya tidak ada aliran listrik. Pada rangkaian tertutup, lampu menyala berarti ada aliran listrik. Kenapa rangkaian tertutup? Karena semua komponen dari rangkaian listrik saling berhubungan. Kalau yang tidak berhubungan, terputus, ini tidak ada arus, maka disebut rangkaian terbuka. Nah, rangkaian listrik itu dikelompokkan ada 3. Ada seri, paralel, dan campuran. Campuran ini berarti antara seri dan paralel. Rangkaian yang seri yang seperti apa? Nah, rangkaian seri seperti ini, gambar yang A. Ini kabel, ini ada baterai, positif, negatif, langsung dihubungkan lagi positif, negatif. Dari positifnya dikasih kabel, terus kabelnya dihubungkan dengan lampu. Dihubungkan lagi dengan lampu, kabel kasih lampu lagi, ada kabel kasih lampu lagi.
Nah, ini langsung atau kalau kita menggambar jalannya cuma satu jalan anak-anak. Nah, ini. Jadi jalannya tidak bercabang. Kalau berbelok bisa tapi tidak bercabang, hanya satu jalur saja. Ini rangkaiannya disebut rangkaian seri. Beda dengan yang B ini. Nah, dari sini terus kemudian kabelnya dipecah jadi 3. Nah, masing-masing kabel dikasih lampu. Terus dari lampu dihubungkan lagi dengan kabel, kabelnya menjadi satu lagi, terus baru dihubungkan ke baterai. Rangkaian seperti ini disebut rangkaian paralel. Ya, rangkaian paralel, bukan paralel ya, paralel kamu lihat. Terus, nah, kemudian ada rangkaian gabungan lagi. Ini rangkaian arus keluar melalui kabel, terus penghantarnya dipecah menjadi 2. Kemudian di atas ada penghambat, di bawah juga diberi hambatan, tapi dari hambatan itu bersatu lagi, terus kemudian di situ dihubungkan dengan hambatan lagi. Maka hambatan yang terakhir ini dirangkai secara seri, kalau yang pertama ini dirangkai secara paralel. Nih, cirinya rangkaian seri di sini ada. Semuanya bisa apa yang sudah diterangkan Bu Lin tadi. Semua komponen listrik yang disusun secara berderet dan berurutan. Rangkaiannya tidak bercabang. Nah, ini kamu sama seperti di sini semua. Kemudian rangkaian listrik paralel ini cirinya juga ada. Campuran berarti campuran. Gabungan dari seri dan paralel. Nah, di sini tadi kan ada arus listrik yang mengalir ya anak-anak ya. Nah, berapa besar arus listrik yang mengalir pada rangkaian ini? Tadi bisa dihitung menggunakan rumus rangkaian listrik. Nah, sekarang kalau untuk rangkaian yang bercabang, itu bagaimana besar kuas arus listriknya? Bisa kamu hitung nilainya menggunakan hukum Kirchhoff. Ya, kita sampai pada karakter rangkaian listrik. Nah, ini hukum Kirchhoff. Menurut hukum Kirchhoff, besar arus listrik yang masuk dalam titik cabang pada kawat penghantar nilainya sama dengan besar arus listrik yang keluar dari titik cabang penghantar. Ini contohnya ini. Ini misalkan A. Nah, titik cabangnya A. A ini ternyata dia berasal dari banyak jalan. Nah, sama seperti ini loh anak-anak. Kamu lihat Gumul. Nah, Gumul. Monumen Gumul itu kan letaknya di tengah. Dia gabungan dari banyak jalan. Ada jalan yang dari Pare, ada jalan yang dari Paku, ada jalan yang dari Pelosok Klaten, ada jalan yang dari Kediri, ada jalan yang dari pesantren. Nah, ini tengah ini disebut sebagai titik pusatnya atau titik cabangnya. Ya. Kemudian berapa besar arus yang lewat ini yang masuk ke berapa banyak mobil yang masuk ke Gumul dari Pare, berapa banyak mobil yang masuk ke Gumul dari Pelosok Klaten dari ini, terus nanti yang keluar berapa. Nah, itu bisa dihitung dianalogikan seperti itu anak-anak. Kalau menghitung kuat arus listrik pada hukum Coulomb. Nah, jumlah arus yang masuk yang mana? Tanda panahnya dilihat. Tanda panah yang menuju ke titik A adalah I1, I2, dan I5. Maka jumlah arusnya I2, I1 tambah I2 tambah I5. Nilainya sama dengan arus yang keluar dari titik cabang. I berapa? I3 dan I4. I3 tambah I4. Sehingga ini hukum Coulomb, kamu lihat rumusnya ini. Jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Apakah mesti I1 tambah I2 tambah I5 sama dengan ini? Tidak. Ya, yang hukum Coulombnya yang ini. Jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Tinggal dilihat. Yang arus masuk I berapa saja. Nilainya sama dengan arus yang keluar berapa saja.
Ya, itu anak-anak, ini tentang hukum Kirchhoff. Sekarang hukum Ohm. Apa ini hukum Ohm? Hukum Ohm itu mempelajari tentang besar hambatan listrik pada penghantar. Kalau tadi seperti ini digambarkan bahwa hambatannya adalah lampu. Berapa besar hambatan lampu ini? Nah, itu bisa diukur, bisa dihitung menggunakan hukum Ohm. Arus listriknya dari mana? Dari elektron yang mengalir di penghantar. Ini ya, tegangannya dari mana? Dari lampu, bisa dilihat ya. Ada kemudian kita lanjutkan sampai dengan rangkaian listrik. Ini kalian percobaan menggunakan hukum Ohm, kalian bisa melakukan sendiri karena ini masa PJJ berarti kita tidak bisa melakukan. Kita hanya secara animasi seperti ini. Kuat arus listrik yang melalui rangkaian akan berbanding lurus ya, dengan kuat arus dan berbanding lurus dengan hambatan. Perhatikan kuat arus listrik ya, melalui berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Rumusnya jadi ini. Kalau Burin menghafalkan, cara kalian menghafal paling mudah hukum Ohm-Fir. V sama dengan I kali R. Apa V? V itu tegangan listrik satuannya volt. Kalau nanti kamu misalkan ini, nanti kamu dapat tugas anak-anak ya. Kamu di rumah kan alat listrik di rumahmu banyak sekali. Ya, alat listrik di rumahmu banyak sekali. Di situ bisa kamu lihat ada tulisannya, misalkan berapa daya listriknya, berapa tegangannya. Tegangannya berapa? Pokoknya ada angka terus belakangnya ada huruf V. Ya, misalkan 220 V itulah tegangan listriknya. Arus listriknya berapa, hambatannya berapa nanti bisa dicari. Nah, hambatan listrik itu lambangnya ini. Dalam rangkaian dilambangkan seperti mata gergaji ini. Garis ya ini ataupun bisa seperti ini. Ya, ini adalah hambatan listrik yang dari keramik punya gelang-gelang hambatan. Ini nilainya ada sendiri berdasarkan gelang-gelang hambatan ini. Ya, tapi Burin tidak menceritakan secara apa anak-anak secara panjang lebar detail tentang hambatan listrik. Ini contohnya kamu lihat hambatannya ini. Nah, ini namanya dirangkai seri. Jadi jejer-jejer hanya satu jalan ini dinamakan hambatan ini berarti dirangkai seri. Boleh dilambangkan ini, tapi yang sering dilambangkan ini. Ini ada R1, R2, R3. Tanda positif berarti potensial tinggi, tanda negatif potensial rendah. Ini dihubungkan arusnya, arus yang keluar berarti I. Terus belok ke kanan melewati R1 disebut I1. Melewati R2, I2. Keluar dari I2 menuju R3 berarti disebut I3. Terus menuju ke kutub negatif. Lah, eh apa sumber arus atau baterai ini yang dilambangkan dengan dua garis tegak ini, ada tanda positif, ada tanda negatif, ini disebut sebagai sumber tegangan, maka dilambangkan dengan V. Nah, ini ya, ini berapa besar hambatan totalnya? Bu, saya nggak usah pakai 3 hambatan, pakai 1 hambatan saja boleh-boleh. Ya, dari 3 hambatan ini bisa kamu ganti menjadi 1 hambatan saja. Kalau rangkaian seri, hambatan serinya RS itu didapatkan dari R1 tambah R2 tambah R3, ditambah saja. Ya, nah, tapi beda lagi kalau hambatannya paralel ini. Nah, bertingkat ini. Ini arusnya apa sama? Oh, enggak sama. Contoh ya, analogi nih anak-anak. Dari pusat jalan ini keluar mobil 5. Nah, ternyata dari 5 ini ada 3 cabang. Apa semuanya 5 mobil? Tidak. Mungkin yang lewat jalan pertama 1 mobil. Mungkin lewat jalan kedua 3 mobil. Jalan yang ketiga berapa? Yo sisanya. Dari 1, 3 berarti sisanya berapa? Ya tinggal 1. Nah, lewat di sini. Lewat di hambatan ini. Terus nanti keluar lagi berapa?
Nah, 1 ketemu, 3 ketemu, 1 lagi ketemu. Berarti berapa jumlahnya? 5 lagi. Keluar dari jalan ini 5 lagi mobilnya. Ya, ini cerita arus listrik pada rangkaian paralel yang tadi bisa dihitung dengan hukum Kirchhoff. Ya, ini. Lah, berapa nilai hambatan totalnya? 1/R paralel, RP sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 atau secara langsung R paralel ini jumlahnya R dibagi N. Nah, R-nya berapa? Ya ini dijumlah semua, terus dibagi banyaknya hambatan. Nih. Nah, ini, tuh, ini toh ya. Contohnya, kemanakah arus listrik mengalir? Jelaskan mengapa lampu menyala. Sebutkan masing-masing 2 contoh bahan. Ini ya, nanti ini tugas satunya kamu kerjakan ini di buku dari buku apa anak-anak buku modul. Tugas satunya adalah mengerjakan modul. Ini kamu kerjakan juga seri dan paralelnya. Nah, terus kamu kerjakan dulu ya, kerjakan dulu setelah dikerjakan baru dicocokkan dengan kunci tugas. Jangan apa anak-anak langsung melihat kuncinya, nggak boleh ya, biar kamu bisa kerjakan dulu ya. Terus kalau masih salah, pelajari lagi. Oh, yang saya salah yang mana ya? Terus baru nanti dicocokkan pada kunci lagi. Ya. Nah, sekarang kita belajar tentang tegangan dan hukum Ohm. Tegangan listrik ini rangkaian listrik tadi, tegangan listrik ini dirangkai pada rangkaian paralel. Ya, rangkaian paralel. Terus hukum Ohm-nya tadi. Nah, kalau pada rangkaian yang tertutup tadi, berapa nilai arusnya? Nah, ini bisa dicari dari E dibagi R ditambah R kecil. Apa I? Kuat arus. Apa R? Hambatan. Apa R kecil? Hambatan dalam. Hambatan dalam itu hambatan yang terdapat dalam sumber tegangan. Ini bisa nanti kamu lihat E itu adalah nilai pada sumber tegangannya. Ini caranya, di sini sudah ada. Kamu lihat ini ada contoh soalnya. Ini ada R1, R2 dirangkai paralel, ada I1, ada I2. Ya, kamu lihat di sini kalau mencari I1 bagaimana? Hukum rumusnya I sama dengan V dibagi R. Ya, berarti V dibagi R1. Tegangannya tetap sama. Dalam paralel itu tegangannya tetap sama. Untuk hambatan 1, hambatan 2, tegangannya tetap sama. Ini dimasukkan. Nah, sumber arus listrik atau yang menghasilkan arus listrik tadi pakai apa? Baterai. Apakah pakai baterai saja? Tidak. Bisa pakai PLN, bisa pakai aki, bisa pakai banyak hal. Nah, sumber arus listrik ini dikelompokkan ada 2. Ada sumber arus listrik DC dan ada sumber arus AC. Kalau DC itu sumber arus listrik searah. Jadi kalau kamu misalkan masang baterai, apa bisa tertutup? Oh, enggak, dipasang terbalik. Apa bisa listriknya mengalir? Tidak, tidak bisa terbaca, tidak bisa arus listriknya tidak bisa mengalir. Tapi kalau AC, contohnya kamu masang stop kontak di PLN, cop-copan itu. Kamu masukkan stop kontaknya pada lubang. Ya, kamu masukkan kabelnya, colokannya pada lubang. Apakah harus dicari mana positif dan negatif? Tidak kan? Nah, itu artinya kutub positifnya, kutub negatifnya bisa berubah-ubah tempatnya. Jadi bisa kamu masukkan dimanapun colokannya arus listrik tetap mengalir. Itulah ciri sumber arus listrik bolak-balik. Ini ya.
Ini tugas yang kedua. Ya, tugas kedua. Nah, sekarang tentang energi listrik. Nah, energi listrik ini yang tadi dikatakan Budin, kok dalam 1 bulan ibuku bayar listrik 100.000 ya? Tetanggaku kok hanya 50.000. Temanku yang lain hanya 60.000. Kenapa? Kok enggak sama? Nah, di sini nanti kamu akan belajar menghitung itu. Energi listrik yang kamu pakai, daya listrik yang dipakai di rumahmu, menghitung biayanya. Kemudian tentang listrik di rumah saya itu dapatnya dari mana ya? Nah, yang menghasilkan siapa ya? Nah, ini nanti di transmisi listrik jarak jauh. Dah, sekarang kita mulai pada energi listrik. Ya, energi listrik adalah salah satu eh, bentuk energi yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Bisa berasal dari energi panas, kalor, energi kimia, energi angin, energi air, energi matahari, dan masih banyak lagi. Nah, energi listrik yang terpakai itu sebanding dengan tegangan listrik, V, sebanding dengan kuat arus listrik, I, sebanding dengan lamanya listrik itu dipakai, atau lamanya listrik mengalir. Sehingga dirumuskan ini W sama dengan V kali I kali T, wafit. Nah, menghafalkannya. Waktunya harus dalam satuan sekon. Ini contoh soalnya. Aki dihubungkan dengan lampu, tegangan listriknya 5,5 volt, kuat arusnya 0,8